Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Afisa Purnamayanti. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.3 bagian A.6. Apa sih yang akan saya lakukan? Saya akan menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Membuat rancangan tindakan perubahan ini berdasarkan tahapan Bagja untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Terus, apa sih yang dimaksud inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan Bagja? Yuk, simak penjelasannya. Nah, inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, pendekatan IA ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Selanjutnya, prakarsa perubahan Bagja. Bagja adalah manajemen perubahan yang tepat untuk mengkolaborasi berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagja dipilih karena dapat berfungsi sebagai wahana yang menguatkan hubungan antar manusia di sekolah dan gotong royong. Sedangkan inquiry berarti suatu proses menemukan melalui proses berpikir defisit ke cara berpikir aset, menjadi tangguh pantang menyerah dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Perpaduan antara inquiry dan Bagja akan memperoleh hal-hal yang bermakna untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Oke, inilah tahapan Bagja. Bagja adalah hasil singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan Bagja, tahapan prakarsa perubahan yang dilakukan menjadi lebih konkret, sistematis, dan terencana. Dan inilah visi dan prakarsa perubahan saya. Yang pertama, visi. Saya membuat sebuah gambar yang mencerminkan visi saya. Ini dia hasil gambarnya. Dan visi saya adalah mewujudkan murid yang religius, cerdas, inovatif, berjiwa kepemimpinan, dan merdeka sesuai zaman yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terus, bagaimana sih komponen visi saya yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila? Nah, religius adalah bagian dari profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Cerdas adalah bagian dari dimensi bernalar kritis. Inovatif bagian dari kreatif, kepemimpinan bagian dari dimensi mandiri dan gotong royong, dan merdeka bagian dari dimensi kebinekaan global. Kemudian yang kedua, prakarsa perubahan Bagja yang saya lakukan. Ini dia. Prakarsa perubahan diri yang saya lakukan berfokus pada visi aspek inovatif dan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif, yaitu berupaya untuk mewujudkan guru dan murid yang inovatif melalui peningkatan motivasi intrinsik dari dimensi kreatif profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk membantu guru dan menghasilkan murid yang inovatif melalui peningkatan motivasi intrinsik
Kemudian tindakan yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama menelaah kembali faktor penghambat dan pendukung, kemudian mencari berbagai informasi baik secara online maupun offline, kemudian berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang pentingnya meningkatkan kreativitas dan inovatif baik bagi guru maupun murid. Langkah yang selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah siapakah guru yang pernah menghasilkan murid yang inovatif, kemudian aktivitas apa, situasi apa, keterampilan apa, dan apa yang harus guru lakukan untuk mewujudkan murid yang inovatif. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan yang pertama adalah mencari profil guru yang sudah pernah menghasilkan murid yang inovatif, mencari tahu, kemudian mencatatnya, dan mencari contoh nyata kegiatan yang dapat meningkatkan inovasi guru dan murid. Kemudian tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan pada tahap ini yaitu mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi ketika saya telah berhasil membantu guru untuk menjadi inovatif, juga membantu murid yang telah mampu berinovasi. Kemudian bagaimana perasaan saya ketika berhasil membantu guru dan murid menjadi inovatif, dan apa hal-hal yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan guru dan murid yang inovatif. Kemudian tindakan yang bisa dilakukan yaitu membuat gambaran atau narasi diri saat guru dan murid telah mampu berinovasi, melibatkan guru yang inovatif sebagai fasilitator dan murid sebagai pemeran utama. Kemudian mempublikasikan inovasi yang telah dilakukan murid berdasarkan bimbingan guru yang inovatif. Kemudian pada tahap 4 yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahap ini mengenai apa sih langkah pertama yang bisa dilakukan untuk membantu guru dan menginovasi murid, kemudian berapa lama, dan apa sih tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha guru mencapai murid yang inovatif, serta bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan sebuah langkah. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan pada tahap ini adalah membuat jadwal kegiatan, membuat target apa yang akan dicapai, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mencapai tujuan, dan tentunya memberikan penghargaan bagi guru dan murid. Dan inilah langkah yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Dan berperan sebagai apa? Kemudian siapa yang bisa mengarahkan dan memantau proses perkembangan murid untuk berinovasi? Kapan usaha mencapai murid yang inovatif akan dilakukan? Kemudian bagaimana pencatatan kemajuan latihan oleh guru untuk mencapai murid yang inovatif? Serta siapa yang akan menampung dan memberikan solusi atas permasalahan murid yang inovatif? Dan ini dia tindakan yang akan dilakukan, yaitu mengajak rekan guru dan seluruh warga sekolah yang memiliki keinginan yang sama. Kemudian bergabung ke grup yang inovatif, melakukan kegiatan inovasi berkala dan konsisten untuk guru agar bisa memfasilitasi murid yang inovatif. Dan kemudian inilah tujuan kita, melakukan kegiatan inovasi yang berkala dan konsisten untuk murid oleh guru-guru yang inovatif. Dan tentunya akan melakukan publikasi atau pameran hasil inovasi murid secara berkala. Oke, terima kasih sudah menonton demonstrasi kontekstual tentang visi dan prakarsa perubahan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!